Ya, kali ini saya coba demokan aplikasi Majo penerapannya di tablet Android ya. Jadi Majo itu aplikasi yang berbasis Android, bisa digunakan di HP, bisa digunakan menggunakan tablet. Tapi yang saya contohkan di sini adalah menggunakan tablet. Oke, nah ini saya demokan untuk demo kepada warung Mas Kipli. Nah, semoga bisa membantu dan kita mulai dari awal ya. Ini aplikasi Majonya, saya klik. Nanti tampilan awal akan seperti ini. Sebenarnya di sini tuh ada bisa nama-nama karyawan ya. Tapi saya coba tekan di sini ada satu nama. Nah, nama usahanya warung dan catering trial ya. Oke, saya buat pin defaultnya itu 1 sampai 6. Nanti setiap orang bisa pinnya ganti-ganti ya. Maksudnya beda-beda. Jadi nggak harus 1 sampai 6 tuh pin dari Majo 1 sampai 6. Oke, lanjut nanti tampilannya akan seperti ini. Saya coba buka kasir lebih dahulu. Oke, ketika saya input buka kasir nanti akan seperti tampilannya gitu ya. Nah, di sini ada karena di sini tadi ada dine in, ada makan di tempat dan ada catering juga. Nah, di sini kalau semua ini semua menu. Lalu di sini ada tanda bintang di sebelah tanda semua itu ada tanda bintang. Itu artinya produk-produk favorit. Di sini juga ada tanda lagi sedang ada promo atau tidak. Nah, di sampingnya tuh ada catering, ada makanan, ada minuman. Nah, kalau ini lebih ke arah catering, ini paket-paketannya yang ada di catering. Ini makanan apa aja yang tersaji gitu ya. Bisa dimasukkan gambar, juga bisa dimasukkan harga. Juga minumannya gitu ya. Oke, seperti itu. Lalu lanjut untuk di sini sebelah kanan atas ada jenis order dan daftar order. Di jenis order itu macam-macam gitu ya. Bisa ada mode table yang artinya bisa pakai table management. Jadi kalau misalnya kita punya cafe atau resto atau sejenisnya itu kita bisa pakai table management yang ada di sini. Juga di sini juga free table dan bungkus itu lebih ke arah untuk food court gitu ya. Kalau kita punya usaha di luar sana punya food court itu bisa digunakan. Jadi hanya sebagai pengingat aja, ketika kasir ada orderan dia pengingat nama ordernya siapa. Juga ada macam-macam, ada delivery, ada ojek online. Ojek online ini biasanya kita tuh terhubung dengan integrasi dengan GrabFood ya. Jadi kalau ada pesan dari GrabFood langsung otomatis ke Maju gitu ya. Juga ada reservasi jasa dilayani oleh dan lain-lain. Di bawahnya jenis order ada daftar pelanggan, ada pilih pelanggan. Nah, kita bisa masukkan juga pelanggan-pelanggan kita khususnya yang bisnis catering. Jadi bisa kita masukkan nama-nama pelanggannya yang biasa sering catering di kita gitu ya. Misalkan kita bisa nambahin tambah pelanggannya di sini, misalkan namanya Siti gitu ya. Nah, yang paling penting adalah penambahan pelanggan ini nama dan nomor telepon. Ini hanya contoh ya. Ya, lalu simpan. Nanti dia akan muncul. Oke. Jadi kalau nanti ada pesanan catering, nanti atas nama Siti bisa ditambahkan nanti alamat dan lain-lain itu bisa sebenarnya. Ini seperti ini. Nah, alamatnya bisa ditambahin. Oke. Lanjut. Ini saya reset dulu. Contohnya saya contohkan yang orang misal dia makan di tempat gitu ya. Oke, tanpa pelanggan. Nah, semisal ini sudah kelihatan gitu ya. Nah, kalau ada pesanan makanan misalkan, ada orang pesan makanan ayam bakar harga 15.000 gitu ya. Itu juga terus dia juga minuman sama es lemon tea. Nah, ini cara penambahannya tinggal diklik ya berkali-kali ya. Diklik di menunya. Kalau misalkan mau dikurangin tinggal diklik di menu yang sebelah kanan, nanti dikurangin aja ya. Simpan. Sama ayam bakar juga kayak tadi juga kalau mau tambahan tinggal tambahin, nanti dia akan. Oke, ini contoh aja. Nah, misalkan sudah ada pesanan 3 ayam bakar dengan es lemon tea. Ketika pembayaran seperti apa? Nah, pembayarannya nanti akan seperti ini. Jadi dia akan ada uang pas ya, ini tunai maupun non tunai. Jadi ada tagihannya. 3 ayam bakar lemon tea total 52.000, tinggal bayarannya pakai apa, tunai atau non tunai. Nah, non tunai, bayaran tunai simple, jadi bisa pakai pecahan. Misalkan pecahannya nggak ada, misalkan dia bayar pakai uang 60.000, di sini ada pilihannya 55 sama 100 nggak ada, jadi tinggal pakai lainnya aja 60.000 gitu ya contoh. Nah, nanti akan ada seperti ini. Lalu semisal dia pembayaran pakai non tunai, bagaimana? Kalau pakai non tunai, ya sebenarnya kita di Maju tuh ada sistem wallet. Jadi kalau ketika klik ini dia akan muncul kiris langsung ya.
langsung muncul kiris. Ini nih contoh aja ya, tapi ini nggak bisa dipakai karena yang krisnya belum terdaftar. Jadi dia langsung ada krisnya, si customer bisa langsung scan QR di situ. Nah, di sini saya contohkan sebagai pencatatan aja. Saya tambahkan, nah sini. Kalau sebagai pencatatan, misalkan dia mau transfer dia ke bank BCA yang sudah tertera di kita. Tinggal pilih banknya, nominalnya berapa, pilih bank pelanggannya pakai apa, misalkan dipakai BCA juga. Nah, untuk nomor rekening dan nama rekening itu boleh diisi, boleh enggak, itu hanya sebagai pencatatan aja sebenarnya. Opsional aja. Yang paling penting ada nominalnya, kita pilih pembayarannya dia non tunainya pakai apa, lalu kita pilih bank pelanggannya dia menggunakan apa, lalu setelah itu nomor rekening di lewatin aja nggak apa-apa, itu pencatatan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kita klik simpan tadi, nanti tampilan seperti ini. Dia tagihan pembayaran, sisa tagihannya 0 karena dia tidak ada kembalian atau pakai non tunai. Selanjutnya tinggal proses bayar. Nah, kalau udah proses bayar itu otomatis nanti struknya bisa dicetak, atau sebenarnya kita bisa ngirim by WhatsApp atau email ya. By WhatsApp juga bisa, tinggal kasih nomor nomor HP si pelanggan, dan nanti dia bisa kirim WhatsApp untuk via struknya via WhatsApp gitu ya, atau juga bisa by email, tinggal tulis saja emailnya apa, bisa dikirim ke pelanggan tadi. Oke, ya, transaksi kalau kita klik selesai dia akan kembali ke awal gitu ya. Begitupun, nah kalau di sini saya contohin kalau misalkan ada pesanan dari catering, saya udah buat ini contoh aja. Ini misalkan ada paket A 2 juta minimal 100 porsi gitu ya. Nah di sini nanti ada nih paket A dapatnya apa aja, dapat air mineral, kerupuk udang, sayuran, sop, nasi putih, ayam goreng, puding gitu ya. Nanti ketika saya klik, ini sebenarnya disebutnya di maju itu varian. Jadi kayak misalkan kayak misalkan kita pesan martabak mau topping apa, topping coklat, topping kacang, topping selai strawberry dan lain-lain. Itu seperti itu bisa di maju. Kalau saya klik simpan, nanti dia akan seperti ini. Nah, ada orang pesan misalkan dia minimal di keterangannya ini 100 porsi gitu ya, minimal 100 porsi dengan harga 2 juta. Nanti yang didapatkan adalah paketnya yang ini, air mineral, kerupuk udang, sayuran dan lain-lain gitu ya. Begitu di paket B juga macam-macam, harga 2,3 nanti dapatnya mungkin lebih banyak gitu ya dibanding yang tadi. Nah juga minimal pembelian sampai 100 porsi. Nanti struknya akan muncul tuh apa aja pilihannya ya. Misalkan nanti seperti ini, 100 porsi dia paket A, 100 porsi dia paket B gitu ya. Kita bisa masukin pelanggannya juga. Misalnya pelanggan tadi namanya si Siti yang tadi ya, Siti. Oke. Oke. Nah nanti kalau udah seperti ini tinggal dibayarkan aja. Sama seperti tadi lagi pembayarannya, kita klik. Nah kalau di catering, karena dia biasanya pakai uang DP dulu pemesanan, ya udah kita bisa menggunakan sistem DP di Maju. Jadi caranya kalau orang karena dia nggak bayar langsung semuanya total 4.300.000, dia mau bayar pakai 500.000 dulu atau 300.000 dulu sebagai DP, itu bisa. Tinggal kita jatuhnya kayak pisah bayar gitu ya. Nah, pisah jumlah, dia bayar 300.000 dulu. Oke, proses. Nah, sistemnya dia mau pakai transfer pembayarannya kayak gitu tadi, berasal ke BCA warung catering, BCA, saya klik. Nah jadi total ada gitu ya. Ketika nanti saya sudah klik proses bayar, nah di sini masih ada sisa bayarnya ya, sisa bayarnya masih ada. Jadi kita ngeliat sisa bayarnya di mana, kalau saya klik selesai, nanti sisa bayarnya akan muncul di daftar order sini ya. Nah ini sisa bayarnya dia akan muncul di sini di daftar order yang sebelah kanan atas sini. Jadi selama dia belum membayarkan ini akan selalu tersimpan, mau sampai misalkan dia bayar tanggal 15 Januari, 16 Januari atau kapanpun, itu data ini masih akan tersimpan. Nanti ketika dia sudah bayar, ya, kita juga bisa lihat nih riwayat bayarnya di sini ada, gitu ya. Ada riwayat bayar. Di sini ada order, ada bayar. Kalau misalnya mau order lagi, kita tambahin aja order. Ya, oke, nggak bisa diubah. Jadi kalau misalkan dia mau bayar, langsung aja kita langsung klik bayar dulu ya. Klik bayar. Nah, bayarannya pakai apa? Misalnya kali ini pakai uang pas.
Udah tinggal pakai ini. Nah, oke, kita seperti tadi lagi proses bayar. Oke, nanti kita udah selesai, tagihannya udah 0, nggak ada tagihan, artinya dia udah bayar, kita selesai. Nanti daftar order kosong karena sudah tidak ada istilahnya tagihan lagi ya, karena ada yang belum lunas atau tagihannya sudah tidak ada. Nah, selanjutnya kita pengen lihat laporan yang sudah terjual hari ini apa aja gitu ya. Kita bisa lihat di sini laporan terjualnya. Di sini kita swipe aja. Di sini ada kasir, penjualan, laporan dan lain-lain. Nah, kita klik di penjualan. Nah, di sini nanti ada nomor-nomor notanya yang hari ini yang sudah terjual apa aja. Di sini ada nomor notanya, ada nama siapa, ini nama pelanggan ya yang tadi ya. Waktunya jam berapa, kasirnya siapa, jenisnya apa, pembayarannya menggunakan tunai atau non tunai. Gitu, nanti ada semua laporannya. Sebenarnya datanya pun bisa kelihatan nih. Misalkan kita pengen tahu data dari tanggal 1 sampai 14. Ya, ntar kelihatan. Tapi karena ini akunnya baru dibuat tanggal 14 Januari, kemungkinan nggak ada datanya. Tapi ketika nanti ada datanya, dia akan semua laporannya dari tanggal 1 sampai 14 bisa kelihatan. Atau kita melihat hanya tanggal 13 itu kelihatan. Ini tanggal 14, kalau misalkan tanggal 13 saya klik pasti nggak ada karena dia masih kosong. Oke. Tapi kalau misalkan ada, otomatis datanya nanti dia akan muncul gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat omset, ada di setelah penjualan, kita pengen lihat omset, adanya di laporan. Nah, laporannya seperti ini, ada ringkasan penjualannya, ada periodenya, ada total penjualan, ada laba kotor, terima pembayaran berapa, order transaksi, transaksinya berapa, produk yang terjual berapa. Ini ntar kelihatan semua gitu ya. Nah, sebenarnya di sini ada total penjualan, ada laba kotor, materi pembayaran. Laba kotor ini sebenarnya kita bisa ketahuan kalau misalkan kita ada HPP di sana gitu ya. Jadi misalkan kalau kita udah masukin HPP, harga penjualannya atau harga modal. Itu kalau kita udah masukin harga PPP, nanti saya contohkan di dashboard. Itu nanti kita ketahuan terima pembayarannya bersihnya berapa. Total penjualan berapa, laba kotornya berapa, nanti HPP-nya setelah terpotong HPP produk apa promo dan lain-lain, terima pembayaran bersihnya kita berapa nanti ketahuan. Ya, datanya ada. Dan sama untuk laporan omset tuh bisa kelihatan di periodenya pun bisa kita lihat gitu ya. Kalau kita mau lihat datanya dari tanggal 1 sampai 14, ya bisa kayak tadi aja. Ada periode waktunya yang bisa kita buat. Seperti itu. Nanti ada laporannya, top 10 reportnya apa aja. Di sini di bawahnya ada top 10 report apa aja produk larisnya yang bisa dilihat gitu ya. Produk larisnya apa, produk penjualan kotornya berapa, jenis ordernya seperti apa, ada lihat. Apakah ada sistem komisi juga. Misalkan di Maju itu ada sistem komisi. Misalkan seorang karyawan atau sales itu bisa menjual suatu, dia bisa dapat komisi berupa persentase atau nominal rupiah. Dan nanti ada laporan untuk kasir maupun kasir. Nah, di Maju juga salah satu kelebihannya adalah kita punya sistem absensi. Jadi ada absensinya. Misalnya kita punya karyawan di warung, kita pengen absensi, kita pengen tahu dia jam masuk, jam pulangnya jam berapa, kita bisa pilih. Ya, misalnya di sini hanya baru ada satu staff, saya pilih Ahmad. Ketika saya masukkan pin saya, nanti dia akan foto gitu ya. Jadi jam masuk, jam pulangnya itu kelihatan semua. Itu. Dan laporan ini akan ada tampil di back office atau dashboard yang nanti akan saya terangkan selanjutnya. Nah, masuk jam segini, jam pulangnya misalkan ketika jam pulang dia lagi sebelum tutup kasir. Nah, dia akan foto. Jadi jam masuk 1, jam pulang 15.31. Kelihatan semua data ini, laporannya ada semua. Lalu di bawah absensi, di selanjutnya juga kita swipe lagi sebelah kiri ada pengaturan. Nah, ini pengaturannya apa aja. Kita bisa nambahin makanan, minuman dan lain-lain, ngedit produk, nambahin produk gitu ya. Hapus produk, semua bisa dilakukan di sini di pengaturan. Tapi sekali lagi ini hanya bisa dilakukan oleh owner ya, hanya owner atau admin. Jadi kalau setingkat kasir dia nggak bisa nambahin produk, ngedit produk atau hapus produk. Di bawahnya tuh ada stroke dan biaya. Kita mau tampilin apa aja di stroke kita gitu ya. Ini nanti apa kita mau pakai header footer, jumlah cetak stroke-nya berapa, jumlahnya yang mau kita cetak stroke-nya ya, kertasnya berapa lembar. Nah, apa ada pajak, servis, cat, pembulatan dan lain-lain ada semua. Lalu tampilan stroke mau seperti apa, kita klik. Nah, ntar mau dimasukin logo, nama outlet, alamat, telepon, footer bisa. Misalkan kita mau pakai sosial media, kalau kita punya Instagram boleh, ataupun kita mau masukin catatan di situ bisa.
Itu jadi tergantung aja gitu ya. Mau tampilin struknya apa aja mau tampilin. Oke, kalau udah klik simpan. Di sini ada kasir. Nah, ini untuk kalau di sini buka kasir, kita bisa set nominal kas awal buat uang kembalian dan lain-lain gitu ya. Jadi setiap kita buka kasir nanti si kasir input uang buat kembalian. Itu bisa. Nah, kalau nggak ada ya kita nolin aja. Kita jam tutup kasir itu kita bisa tahu jam berapa, misalnya jam 00. Nah, kita bisa tutup ya, ntar dia otomatis ketika jam 00 itu otomatis dia tutup kasir. Artinya di Majo itu ada sistem kalau misalkan kita jam 12 nggak tutup kasir, jam 12 malam ya, otomatis dia akan tutup kasir otomatis. Di bawahnya ada perangkat apa aja yang nyambung saat ini perangkatnya, kasir dan lain-lain. Pembayaran non tunai kita bisa nambahin untuk pembayaran non tunainya ya, berupa transfer, edisi dan lain-lain. Kita juga bisa nambahin karyawan secara langsung di sini. Nah, tapi sekali lagi ini bisa hanya dilakukan oleh owner atau manajer. Info outlet kita bisa masukin unggah logo struk sama logo outlet juga bisa di sini. Profil usaha kita dan lain-lain. Nah, untuk mengubah PIN dan password ada di sini. Lalu kalau kita mau ngecek promo yang sedang berlangsung bisa di sini, gitu ya. Dan seterusnya ini hanya tambahan pelanggaran, daftar pesan dan lain-lain. Oke, nanti selanjutnya kalau semisal ternyata kita kembali ke kasir, ternyata hari ini sudah selesai untuk istilahnya untuk kita mau tutup usaha, kita mau tutup kasir, tinggal klik di samping sebelah kiri lagi, kita tutup kasir aja. Nah, ntar masukin lagi pinnya, kita masukkan pin kita lagi, nanti dia akan kelihatan apakah ada modal awal tadi di awal, jumlah pembelian cashnya berapa, mungkin ada transfer juga atau non tunainya berapa. Nanti saldo penerima akhirnya kita akan lihat di sini. Dan ini laporannya bisa dicetak gitu ya. Oke, sampai saat ini selesai. Nanti akan kembali ke awal. Seperti itu kurang lebih. Jika ada pertanyaan, bisa diinfokan ke saya. Terima kasih.